Seperti yang kita semua tahu, narkoba merupakan barang terlarang. Narkoba juga dapat memicu perubahan suasana hati yang drastis dan meningkatkan resiko perilaku yang agresif. Yang paling parah adalah mereka, para pengguna narkoba, akan ketergantungan sehingga sulit bagi mereka untuk berhenti menggunakannya. Itulah sedikit penggalan cerita dalam sebuah film terbaru tahun 2023 ini, menceritakan tentang kinerja kepolisian yang berhasil dalam upaya mengusut peredaran narkoba. Dan inilah Raging Fire. Berlatar di negara lahirnya Wong Fei Hung, yaitu Cina, kisah akan berfokus kepada Kapten Qi Weibin dan wakilnya bernama Chen Min. Mereka menerima informasi tentang adanya perdagangan narkoba yang dipimpin dua bersaudara, yaitu Duan Kun si kakak dan Duan Yu si adik, sehingga Kapten Qi bersama timnya melakukan penyelidikan rahasia yang mengharuskan Kapten Qi bersembunyi di dalam truk yang mengangkut barang haram tersebut. Sesampainya di markas gembong narkoba, Duan Kun memerintahkan untuk memulai memindahkan drum berisi narkoba yang tanpa mereka tahu jika Kapten Qi berada di dalam salah satu drum tersebut. Dirasa kondisi sudah aman, Kapten Qi mulai keluar dari dalam persembunyiannya. Yang ketika dia mulai perlahan membuka pintu, ada anak kecil yang sedang bermain, yang alhasil Kapten Qi ketahuan dan baku tembak pun terjadi. Ketika dalam kondisi terdesak, salah satu anak buah Duan Kun mengajak kabur melalui jalan rahasia, sementara tim yang berada di luar sudah menerobos masuk sehingga beberapa anak buah Duan Kun bisa tertangkap. Akan tetapi, Duan Kun serta Duan Yu berhasil kabur setelah mereka menembak mati sisa anak buahnya yang dianggapnya akan menjadi beban. Loh, setelah kejadian tersebut, kini di benak Kapten Qi hanyalah rasa penyesalan, rasa bersalah atas apa yang menimpa rekan setimnya yang terluka dan harus kehilangan satu kaki atas misi yang ia pimpin. Bahkan saat ini, beban yang berada dalam benaknya mulai menggiringnya menenggak minuman beralkohol seperti yang dilakukan pria konvensional pada umumnya, khususnya ketika banyak masalah seperti ini, yang padahal hal tersebut tidak memecahkan masalah. Justru dia telah menjatuhkan martabat sebagai kapten dan nama baik kepolisian. Hingga pada akhirnya Kapten Qi tepar di jalan dan bertemu dengan seorang wanita bernama Lin Lin. Beralih ke persembunyian Duan Kun, di mana mereka menunggu seorang wanita, kita panggil saja Yuli, untuk mengobati luka tembak Duan Yu. Sementara Duan Kun menghubungi seorang pria bernama Belut. Duan Kun meminta agar Belut mengatakan kepada seorang pria bernama Buaya agar transaksi tidak dibatalkan akibat insiden tempo hari. Di sini Belut menjelaskan bahwa sudah tidak ingin bekerja sama dan memilih bekerja dengan seorang pria bernama Yan Kang. Setelah mengobati luka Duan Yu, Yuli kemudian menghampiri Duan Kun dan meminta agar berhenti menjadi pengedar narkoba. Bukannya mendengarkan apa yang dikatakan Yuli, Duan Kun justru ingin mencobanya sekali lagi karena dia tahu menjual narkoba akan mendapat untung yang cukup banyak. 但他已经取出来了，算我求你了。你要干什么？说说吧。相信我，这次真的是最后一次。 Singkat cerita, Duan bersaudara mendatangi Yan Kang untuk melampiaskan kekecewaannya dengan menghajarnya menggunakan batang besi sampai Yan Kang tewas saat itu juga.
Keesokan harinya Kapten Ki sudah berada di lokasi pembunuhan Yang Kang, dan disinilah keistimewaan dari seorang Kapten Ki, di mana dia mampu menganalisa kejadian demi kejadian dengan sangat akurat. Beberapa saat kemudian Chen Min memberitahukan hasil penyelidikan dan mengetahui bahwa Duan bersaudara adalah pelaku di balik tewasnya Yan Kang. Setelah menghabisi Yan Kang, Duan Kun kemudian menghubungi Belut dan meminta agar jangan mengharapkan Yan Kang karena saat ini barangnya sudah berada di tangannya dan Belut akan segera menghubungi buaya. Mendengar hal tersebut, Duan bersaudara merasa sangat senang karena sebentar lagi mereka akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Berbeda dengan si Yuli, dia justru terlihat sangat sedih dan teringat masa lalunya. Faktanya, mereka bertiga memang sudah tinggal bersama dengan kondisi yang sederhana sebelum Duan Kun kenal dan menjadi pengedar narkoba. 别等严康了，他的货在我这儿。我现在就联系鳄鱼了。哥，怎么样了？ Beralih ke Kapten Ki bersama timnya, mereka mendapat informasi bahwa Belut sering kontak dengan seorang pria bernama Wang Ding. Mereka langsung bergegas menuju sebuah diskotik di mana Wang Ding berada dan berhasil menangkap Wang Ding. Berdasarkan pengakuan Wang Ding, Belut akan pergi ke kuil leluhurnya setiap tanggal 1 sehingga Kapten Ki bersama kawan-kawan langsung melakukan persiapan demi menangkap Belut dan mengungkap keberadaan Duan bersaudara. Setelah menunggu sampai larut malam, mereka belum juga melihat pergerakan yang mencurigakan. Bahkan sampai esok pagi, mereka tidak menemukan tanda-tanda Belut berada, sehingga Kapten Ki memutuskan untuk turun dari mobilnya dan memeriksa secara langsung. Entah kebetulan atau tidak, Belut yang saat itu sedang menelpon bertemu dengan Kapten Ki, sehingga terjadilah kejar-kejaran antara tim Kapten dan Belut, di mana Kapten Ki terlihat haheho ketika berusaha menangkap Belut, sampai-sampai mereka berdua sudah dalam batasnya sebagai manusia normal dengan sama-sama tepar di tengah jalan. Berdasarkan informasi dari Belut, Duan bersaudara akan melakukan pertemuan pertama kalinya, sehingga Kapten Ki bersama tim memiliki sebuah ide brilian dengan cara Kapten Ki akan menyamar sebagai Belut dengan membawa telepon milik Belut untuk pura-pura bertransaksi dengan Duan bersaudara. Beberapa saat kemudian Duan Kun menelpon sehingga Kapten Ki segera beranjak untuk menemuinya. Namun ketika sampai di tangga, dia bertemu dengan Lin Lin yang momen tersebut dilihat jelas oleh Duan Kun bersaudara, sehingga ketika Kapten Ki berusaha untuk bernegosiasi, Duan Yu justru mengajak Kapten Ki ke arah jalan dan tiba-tiba ya, Lin Lin menjadi korban tabrak lari. Entah siapa pelakunya. Faktanya, Duan bersaudara sudah curiga bahwa orang yang ingin bertransaksi dengannya bukanlah Belut, melainkan seorang polisi. Atas kejadian tersebut membuat kegaduhan di tempat umum. Bahkan ketika tim melakukan pengejaran, disitulah Chen Min berpas-pasan dengan seorang yang mencurigakan, sehingga ketika Chen Min ingin mendekat, tiba-tiba
Sayang seribu sayang rekan satu tim Chenmin yang bernama Wang Hui pun harus tewas setelah mendapat tusukan tepat di bagian vitalnya. Beberapa hari kemudian Biro Administrasi Kota mengadakan rapat gabungan terkait tentang maraknya jumlah pengguna narkoba serta Duan bersaudara yang mulai membahayakan keselamatan warga kota, sehingga Kapten Qi ditunjuk untuk membentuk tim khusus anti narkoba. Sementara itu di kediaman Duan bersaudara, nampak Yuli sedang melakukan persiapan akan kepindahannya setelah dirasa tempat mereka kurang aman, yang secara bersamaan Duan Kun menerima panggilan telepon yang ternyata itu merupakan buaya yang meminta agar 3 hari lagi mereka bertransaksi di sebuah tepi sungai. Mendengar hal tersebut jelas membuat Duan bersaudara ini bahagia dan mereka langsung mempersiapkan barang haram tersebut. Di hari keberangkatan Yuli yang masih peduli terhadap Duan bersaudara pun meminta untuk yang kesekian kalinya berhenti menjadi pengedar narkoba dan berhentilah demi dirinya. Namun apa jawaban Duan Kun? Ya, dia akan tetap pergi demi mendapat cuan atau uang yang cukup banyak. Tepat di hari kesepakatan terlihat seorang kakek sedang memancing di pinggiran sungai, dan yang menarik adalah kakek tersebut bukanlah sembarang kakek karena dia adalah buaya yang ingin bertransaksi narkoba dengan Duan bersaudara. Saat itulah Duan bersaudara sampai di lokasi yang telah ditentukan, namun belum juga bertransaksi. Para penegak hukum keburu berdatangan sehingga mereka bertiga berusaha menyelamatkan diri dari kejaran Kapten Qi beserta rombongan. Sementara itu buaya berhasil ditangkap, sedangkan Duan bersaudara masih harus menghindari kejaran pihak berwajib. Yang di tengah-tengah pengejaran tersebut terjadilah ledakan ketika Kapten Qi beserta tim sedang menaiki tangga, yang karena hal tersebut membuat rekan setimnya terluka dan mengharuskan Kapten Qi melakukan pengejaran sendirian. Sementara itu Duan bersaudara justru menemukan jalan buntu, dan jalan satu-satunya untuk kabur adalah dengan cara melompat dengan Duan Kun yang akan melakukannya lebih dulu. Bersamaan dengan itu Kapten Qi tiba di lokasi dengan Duan Yu yang masih berada di atas, yang ketika Duan Yu semakin terdesak, dia tak sengaja terjatuh dan tewas di tempat. Pada akhirnya pelarian Duan Kun harus terhenti di sebuah bangunan kosong disusul Kapten Qi yang kemudian menutup pintu, yang disitulah terjadi baku hantam yang jauh dari kata greget. Bahkan mereka berkelahi layaknya anak STM meski pada akhirnya Duan Kun berhasil dilumpuhkan. Di akhir cerita, kita akan diperlihatkan Kapten Qi memimpin sebuah penghormatan atas keberhasilannya dalam menuntaskan misi, sekaligus mengenang kepergian rekan setimnya yang telah gugur. Menjadi seorang polisi harus siap dalam kondisi apapun, siap mental dan tekanan, jujur serta mampu mengayomi, melindungi masyarakat, berani bertindak dengan segala resiko, tegas dalam setiap keputusan, dan berani mengusut tuntas kasus korupsi. Wow. Intinya, bagi sebagian orang menjadi seorang polisi adalah suatu kebanggaan, tetapi yang pasti menjadi seorang polisi akan dituntut untuk mengayomi, melindungi masyarakat dari tindak kejahatan, sehingga tugas kita sebagai rakyat biasa ini hanyalah mendukung apa yang dilakukan para penegak hukum, terutama dalam hal kebenaran.